Kita belajar cutting ya. Ada poin-poinnya ini vektor. Nah, ini mobilnya Budi 36 drift, rumah drift ya. Temen gue si Budi punya ini lah, ketuanya lah si Dean. Budi itu temen gue yang masukin nih mobil ke autologi. Jadi sekarang jam 11:30 nih. Kita masih kerja bikin stiker. Nah, tuh si Raka tuh lagi nggak cutting. Jadi hari ini 11:30 kita bekerja mungkin sampai pagi nih, karena nih hari ini udah Senin. Mobil itu Minggu datang. Nah, dulu tuh gue sering bikin stiker livery lah buat RC nih. Jadi ini gue dulu termasuk pemain RC yang aktif di tahun 2009 sampai 2015-an lah. Jadi aktif banget ikut kejuaraan RC. Nah, dulu gue bikin sering begini nih. Livery ini hasilnya waktu itu nih mobil Akbar Race tahun 2012-13 tuh lupa lah. Nah, ini juga cutting nih. Ini cutting stiker. Jadi sebelum main drifting asli, sebenarnya gue dulu main RC. Nah, sekarang gue bikin mobil brandingan yang memang ukuran satu biji gitu, satu mobil utuh. Nah, tantangannya lebih besar lagi. Oke, let's go kita bikin. Waktu itu kan sebelumnya pesan pintu, bagasi, kap depan. Intinya dia bikin mau BMW 36-nya itu lightweight, jadi biasa diet bobot dari ya sekitar 150 kilo hilang lah dari pintu yang kita bikin ya. Jadi habis itu kan pintunya kan memang masih mentah ya, dan ya kita setting, kita pasangin sekalian, terus kita cat juga nanti karena warna dasarnya kan mobilnya ungu. Nah, nanti akan kita branding sesuai sesuai warna bodinya, cuman pakai livery gitu. Jadi livery yang model-modelnya tuh ekonomis lah, kayak Dewan GP gitu, kayak Jepang itu yang tribal. Jadi nggak full wrapping, cuman tetap keren sih. Jadi untuk bagi mau bikin mobil liverynya yang mepet-mepet, memang kalau gue kemarin juga kayak waktu itu yang bikin yang rally nih. Rally ini gue bikin sama, gue mepet juga nih, 2 hari mau balap nih, mau bikin livery full. Tapi kalau itu karena pakai cat jadi lebih cepat, dan catnya juga seadanya gitu ya. Mungkin sekarang udah mulai letek-letek gitu, jadi cepen lebih enak lah. Kalau stiker full gue nggak terlalu pengalaman karena gue bukan installer stiker ya. Jadi memang kalau bidangnya besar ada susah gitu. Nah, kalau yang sekarang ini ngakalinnya biar kita masih bisa installnya juga dan bisa cepet juga, itu gue pakai Max Decal yang memang nanti kita cuttingnya per section, jadi per item lah, per layer gitu, jadi bisa dipisah-pisah, nggak sekaligus langsung. Tapi kalau mesin gue memang sini ini kita pakai mesin yang memang udah pro yang XL, cukup lah sebenarnya nih untuk nyetak yang ukurannya lebih dari 1 meter. Cuman lebarnya ya, kalau panjangnya bebas tuh satu roll kan. Cuman memang ya kita nggak ada keahlian sebesar itu. Dan ini yang paling besar nih, stikernya Rumah Drift Pekanbaru. Jadi hari ini termasuk juga gue juga sebagai sponsor untuk project ini di diskon. Nah, ini si Raka nih yang lagi nge-cutting. Jadi tim multimedia kita cuma si Raka nih ya. Gue tuh bantu Raka sekarang. Nah, nanti pemasangan tetap kayaknya sih perlu gua sendiri yang masang, karena di sini belum ada installer yang bisa masang stiker. Semuanya kan body ya rata-rata. Kalau gua kan ada pengalaman dulu ya, memang kerjaan gua dulu nge-branding. Dan ini desain, nah ini desain gua sendiri yang bikin dengan request customernya. Buat seperti inilah, dia pengennya ada hijau Tosca-nya. Cuman sebenarnya desain gua tuh sebenarnya banyak gitu, versi-versinya nih ada. Nah, jadi desainnya nih sebelumnya memang banyak nih desain-desain yang kita ajukan. Nah, ini versi 1, versi 2, ini yang polos, ini yang ngacadut. Nah, ini yang si Budi mau nih.
Jadi nanti desainnya seperti ini. Gue juga nggak ngerti kenapa nih ada bagian toskanya. Tapi itu hanya tahu, yang tahu itu hanya Budi dan Dean. Oke, kita tetap teruskan seperti yang Budi mau. Let's go. Sedikit kita belajar cutting ya, karena gue juga bukan pro di cutting, hanya bisa aja. Background gue karena memang dulu sekolahnya multimedia dan dia juga sama nih, satu sekolahan nih. Jadi memang kita ya ada background sedikit lah di bidang-bidang beginian, dan memang kuliah gue juga di cafe gitu kan, yang nggak terlalu offset lah, maksudnya kerjaan kita nih dulu. Cuman emang kesulitannya nih kalau misalnya kita cutting itu, nah dari mesin cutting itu kan ntar keluar ya kan ya. First stepnya, nah ini yang memang desain yang pertama gue ajukan pertama kali ini di 1GP Style. Nah, tapi ya balik lagi ke customer itu adalah raja, jadi ya ikutin maunya customer, biarpun sebenarnya gue tuh kurang suka sama yang ini ya. Nah ini aslinya kan begini nih. Nah jadi kita bikin di Illustrator, ini ada Illustrator. Nah ini untuk main template nih, jadi satu sisi ini kan bisa diganti-ganti, bisa dirubah-rubah. Nah ini udah vektor. Nah ini per sectionnya, ini per section. Nanti kita pisahin nih, warna merah sendiri, warna hitam sendiri, terus stiker ini sendiri, ini sponsor sendiri, ini. Dan harus kalau di cutting itu mesti vektor ya, seperti ini. Nah mesti vektor tuh, bisa lo lihat tuh kan, dia itu vektor. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini ada poin-poinnya, ini vektor. Jadi kalau orang-orang sini sih kebiasaannya pakainya CDR ya, Corel. Cuman kalau gue memang nggak biasa, memang biasanya pakai AI. Dari dulu emang gambar sukanya pakai AI dan lebih praktis. Nah dari nanti ini jadilah kan semua udah, nih kita pisahin layer-layernya. Nah ini udah ada sponsor placement. Nah nanti kita pisahin, kita mau cek misalnya mau cutting sponsornya dulu, kita pisahin ke kertas media yang mau kita cetak, misalnya kayak gini lah. Nah ini satu roll nih, ini satu roll isinya ada banyak, warna putih. Nah seperti, nah ini nanti ada yang warna merahnya. Jadi gini ya, kalau cutting itu biarpun satu logo ada ukurannya sama, tapi kalau ada warnanya, misalnya ini O-nya warna merah nih, nah itu tetap hitungannya kita harus nyetak satu ini lagi nih, atau enggak ya placementnya rada susah nanti, harus dipas-pasin. Biasanya sih kita biar nggak mau ribet, ya udah nanti misalnya A-nya merah, yang ininya hitam, nah berarti nanti kita cetak satu layernya hitam, satu layernya merah. Nah yang layer kedua kita ngambil merahnya doang gitu. Nah makanya kan kalau tukang stiker ngitungnya kalau ada warna itu per senti ya, per layer. Semakin banyak warna semakin mahal nih, karena kebetulan gue bukan tukang stiker, jadi ya kita kerjain sendiri aja gitu kan. Tapi mungkin nanti kalau banyak orang yang minat, kita akan ya bukalah private lah, yang mudah-mudah aja. Nah ini udah jadi, nanti masuk ke aplikasi yang namanya Arcade. Nah ini Arcade, dari Arcade kita tinggal cetak, udah dari sini cetak, di cutting, plotting temen nih, cut and plot ya kan. Nah ini udah di setting ukuran kertas, ukuran media segala macam, posisi segala macam, terus posisi mesin kita sesuaiin, berapa speednya, berapa force-nya, udah beres. Nanti udah oke, kalibrasi udah oke, tinggal kita cut plot, udah selesai. Nanti mesin jalan sendiri, gitu kurang lebih. Dah gitu aja, beres. Nanti hasilnya tetap masih satu kayak gini nih, satu lembar, belum kelupas otomatis. Nah yang paling capek adalah teknik begini nih, jarak ya. Ini hal yang paling membosankan dan mengesalkan nih. Jadi lu kebayang kalau tulisannya banyak lubang-lubang, banyak detail, ini kesian si Raka tuh, atau matanya udah jereng kayak gini nih.
Nih yang kayak kecil-kecil begini nih susah nih. Jadi lu kalau makanya kalau tukang stiker kalau lu kasih yang kecil-kecil dia tuh rata-rata nolak karena ya ada nyiksa tuh kalau untuk ngeletekinnya. Nah, habis dikeletek, jadi kan jadilah seperti ini. Ya kan? Nah, seperti ini beres. Kita pakaikan apa namanya? Transfer paper. Bukan transfer film. Jadi nih, transfer film, protection film. Jadi apa namanya? Setelah pakai ini nanti kita buka, lapisin di sini, lapisin segala macam, udah beres. Kita potong dah. Potong medianya, baru kita nanti kalau misalnya mau di stikerin kan udah jadi satu begini, tinggal kita buka aja stikernya. Buka, tempel lah di mobil. Jadi seperti itu tahapannya. Jadi lu kebayang ya kalau tukang stiker kalau ada nerima pesanan nih, biarpun satu yang ukurannya sama gitu tapi ada beribu-ribu piece, itu kebayang capeknya lah. Jadi makanya kenapa namanya cutting stiker itu nggak bisa buru-buru ya, karena perlu proses, apalagi banyak warna ya kan. Oke, seperti itu. Nah ini bekas potongannya nih, bekas potongannya. Oke, nah, nanti kita baru tempel di mobil. Sedikit kita belajar cutting ya, karena gue juga bukan pro di cutting, hanya bisa aja. Background gue karena memang dulu sekolahnya multimedia dan dia juga sama nih, satu sekolah nih. Jadi memang kita ya ada background sedikit lah di bidang-bidang beginian, dan memang kuliah gue juga di cafe gitu kan, yang nggak terlalu offset lah, maksudnya memang kerjaan kita nih dulu. Cuman memang kesulitannya nih kalau misalnya kita cutting itu, nah dari mesin cutting itu kan ntar keluar ya kan. First stepnya kita bikin dulu di Illustrator ya kan. Ini Illustrator kita bikin. Nah seperti ini kan. A few moments later. Oke guys, hari ini selesai juga project rumah drift E36, yang mana dia masuk sini itu pengen lightweight sama masang livery dadakan ya, serba instan kayak tabula. Jadi kerjaannya kemarin memang di rush hour nih, memang kita tambahannya nih yang bikin kita keder over fender nih. Sebenarnya aslinya harusnya udah beres nih, karena over fendernya dadakan banget. Karena di Indonesia ini peraturannya kalau over fender keluar dari body ini nggak boleh nih, nggak akan lolos scruting. Jadi kita amankan daripada tar balapnya nggak lolos scruting, kita bikin over fender yang memang ya seadanya lah ya. Bentuknya sih kayak originalnya E36, cuman dia lebih lebar aja gitu. Karena kalau body kit nggak akan keburu, jujur aja. Terus livery, sponsor, cuttingan semua udah selesai. Nah, begadang nih sama Raka semalam sama Nanang. Jadi semua udah beres. Jadi hari ini hari Kamis jam 5 sore nih. Dari hari Senin, masuknya hari Senin pagi, hari Senin Minggu malamnya lah. Minggu malam jam 12 mulai kerja, Senin pagi beres hari Kamis sore jam 5 pas bubar bengkel. Jadi segitu aja nih untuk project mobil driftnya Pekanbaru. Ini jauh-jauh dari Pekanbaru, beneran asli jauh-jauh. Kalau
di sini nggak selesai nih, kelar nih si Budi. Jadi si Budi menangis nih dengan teman-teman. Jadi kemarin dia kan ke Jakarta itu pasang lobar dan apalah akhirnya ada pekerjaan di mekanikal, terus finishingnya kebagian di gua di autologi. Jadi finishing di kita bikin kap mesin yang JRP composite yang enteng, lebih enteng dari aslinya. Terus pintu belakang, bagasi belakang, pintu belakang kiri kanan, sama fender. Sama ini ada juga nih orang nih pengen peleknya warna Jotoska nih. Jadi ayo kita turutin deh, ini pelek kita warnain nih Jotoska. Sebenarnya bannya pun kita semir, sebenarnya besoknya rak. Ini ban habis nih dibuang rak. Jadi jangan bagus-bagus sebenarnya, ya kan? Ya nanti kan project autologi berikutnya mau bikin apa lagi? Mau bikin Sampuriang, mau bikin pesawat, helikopter, tank gajah, apa pokoknya ya kita kalau siap kita kerjain lah. Jadi ini kayak si Budi ini sebenarnya gua nggak bisa, artinya nggak mau, cuman kasihan si Budi maksa-maksa, ya udah kita kerjakan dan selesai. Oke, thank you. See you di episode berikutnya.